apapun siapapun di muka bumi ini, tapi ingat, asal sadar aja, fa innaka mufariquh. Kita ini jangan mengarasi untuk selamanya, jangan kancang hati untuk kehendak berpisah. Terus isi duit misalnya 750 triliun, masih sedikit kan magun-magun menyambat. Nyaman lah nukar pesawat kawa, nukar rumah kawa, nyaman lah. Tapi sadar nyaman ini terpisah. Nah terus lalu minta kepada Allah seperti bertanya, ya Allah nyaman nang kayak ini, nah tapi selawasan kayak apa Tuhan? Ada ya Tuhan. Di mana? Di akhirat. Di sini ada gitu. Nyaman dan selawasan. Ada terpisah-pisah lagi nyamannya. Oh iyalah Tuhan, yang ini Tuhan nyaman kayak ini, nyaman banget hidup. Duit ada, nukar ini, nukar itu, makan ini, makan itu. Tapi nanti ada lawas. Nah ulun mencari nyaman nang lawas. Wah ada aja Tuhan, di mana? Ya. Oh itulah Tuhan. Iya. Beneran. Oh, kalau kayak itu Tuhan, ulun labuhakan cinta ulun ke akhirat. Ulun hendak ke akhirat. Ulun hendak nyaman kayak ini, nah, tapi selawasan akhirat ya Tuhan. Iya lah Tuhan. Iya. Bapak nak ada nih Tuhan, tutui. Makan, minum, tapi hatimu bukan di sini. Makan, minum, tapi hatimu tidak di sini. Ad-dunya bi aidina la fi qulubi. Rumah diami, nikmati, tapi hatimu bukan di sini. Kenapa jadi hati tidak di sini? Ya karena sadar ini bakal terpisah. Terus menghayal sepertinya ada rumah di sana mewah dan selamanya ada pernah rusak. Di sana ada perabot yang mewah, selamanya ada pernah hilang dan rusak. Di sana makanan nyaman tanpa bermasalah dan selamanya dengan rasa yang berbeda-beda, nyaman luar biasa. Selamanya terbayanglah. Siang, malam, pagi, sore terbayang, makan nasi terbayang surga, makan minum banyu terbayang surga, duduk di rumah terbayang surga. Inilah orang yang sudah mendapat nasihatnya Al-Quran dan kematian. Ini orang yang sudah telinganya telah dimasuki oleh nasihat Al-Quran dan kematian. Walaupun jasadnya di dunia, tapi hatinya sudah seperti berangkat ke negeri akhirat. Terbayang, terpikir, mun hari-hari lah di rumah, kayak rumah udah di sana di akhirat luas, makainya nyaman, kono, bangin, be ini, be itu, ada tilam, ada ranjang, betul ada wisi, oh nyaman nih bertahan kayak ini. Nah kayak di sana pak, oh nyaman lagi gitu kan, kono pada ini. Lawan pulang mun di sini gitu Tuhan nyawa makan papuyo munjun dulu. Itu kan belum tentu dapat, bisa aja sekali diangkat walau. Belum tentu juga walau sekalinya utang bebinian nang diangkat. Betulis sepulang. Jarak ada. Di sini enggak sudahnya dapat diberasihi pulang, di sana pulang digoreng. Itu kan belum tentu selamat. Makan pas ketulangan seminggu garing. Papuyunya kada habis garingnya seminggu. Di sini nang selamat gua parut pulang sakit. Hendak ke jamban isi tak kunci. Kada tuang bawa nikmat nang sempurna. Di sana ujar Tuhan ngau begretek aja papuyu tung cuma. Langsung dengan santapannya ada betah ketulangan, tulangnya aja penuh kenikmatan. Anak sapat congol, anak harwan congol, pokoknya apa aja yang kita gerak-gerakan congol di sana. Dan kada pernah lagi beol, kada pernah kodoh hajat besar. Kenapa? Karena itu jadi paluh yang berbau harum. Di sana, di sini ini jadi contoh simpel, contoh hati kita kesana. Kenapa ini yang harus terbayang siang dan malam? Karena begitulah perjalanan, bahwa walal akhiratu khairun wa abqa.
walal akhiratu khairun laka minal ula. Mati pun datang memberitahu kamu tidak harus mencintai kenikmatan di sini. Jasadmu silahkan makan, jasadmu silahkan minum, jasadmu silahkan tidur, menikmati rumah, tapi hatimu tidak bisa. Di mana? Di dalam segala kenyamanan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana seorang aulia berkata, ilahi lastuil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahili fahabli taubatan wafir dunubi fa innaka ghafirud dhambil ma'um. Yang dibaca 5 kali habis sembahyang Jumat, insyaallah husnul khatimah. Itu bila hari Jumat baca 5 kali habis sembahyang Jumat, habis wirid, habis sebertaan, bagus dibaca. Tuhan jujur, ulun mun surga Firdaus ke depan pas jujur. Kenapa? Pengoler dibaca. Pengoler. Wudu Isya sampai ke subuh. Kenapa? Sembahyang Isyanya 4:30. Cocok kayak wudu Isya sampai ke subuh. Ada orang para wali 40 tahun wudu Isya sampai ke subuh, dasar jam Isya sembahyangnya. Ada kita 40 tahun wudu Isya sampai ke subuh, 4:30 harus sembahyang subuh anu Isya, jadi sambung aja ke subuh. Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ajan subuh langsung akan lagi sembahyang subuh. Alhamdulillah jarumnya wudu Isya ada batal sampai ke subuh. Mbak angkat pulang. Wala aqwa 'ala naril jahil. Tapi jujur, neraka kada tahan. Masuk surga asa kada pantas. Kenapa? Poholer manar. Sembahyang itu aja Fatihah aja besurahin kadang bahwa ledolin amin minta tinggal langsung rokok. Maka kadu supan-supan hingga sudah assalamualaikum Firdaus ya Allah, Firdaus ya Allah. Asa-asa kayak apa kan? Nahak moha minta Firdaus. Fahab li taubatan. Yang hamba minta adalah satu, ampuni segala dosa dan kesalahan. Waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil ma'um. Ya, tersebut di dalam manakib orang saleh, Fudail bin Iyad, para aulia yang lain, ketika mereka sedang sakit, apa yang mereka inginkan? Ya Allah, ampuni dosa hamba. Itu kata sawat berpikir hendak sehat, kada sawat berpikir hendak sembuh, karena utak dikuasai. Usia sudah mati, Tuhan gak ada mampuni. Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni. Saking waktu itu meminta selalu diampuni, hampir kada ada waktu untuk meminta sehat, hampir kada berpikir untuk sehat. Kaifa tajiduka? Kenapa perasaan kalian, kata orang-orang nang beelang? Bi khair in najautu minan nar. Aku baik aja asal aku selamat dari neraka. Garing gak ada masalah, penyakit gak ada masalah. Bi khair bagus aja, in najautu minan nar, asal aku kada masuk neraka. Bi khair kata mereka, bagus saja aku garing, bagus, tidak ada masalah jika Allah ampuni dosa dan kesalahanku. Utak ini berpikir kayak itu. Kenapa? Ya karena berpikirnya bulik ini banyak bakal kesalahan, maka bulik ini pasti, apalagi ciri ada jakanya hendak hujan mendung, jakanya hendak mati itu garing. Kan parah benar garing lawan mati, mendung lawan hujan itu parah. Nah, ya Allah, api lawan luyuh itu tak parak sedikit, sama garing lawan mati. Jadi berpikirnya ini bulik nih ceker nih, bisa kada lawas lagi bulik. Nah nanti pikirkan mudahan diampuni dosa, mudah ada sawat lagi berpikir sembuh.
Ada sawat lagi berpikir hendak ini, hendak itu, mang dipikirkan mudahan diampuni, mudahan diampuni. Kenapa? Ya, logika. Sebuting di dosa diampuni Tuhan, tertahan kita menyandang. Sebuting aja kedosa setuyuk, syuting dosa, satu dosa Allah kada ampuni. Nauzubillah min dzalik. Suah ambil duit masjid, misalnya kada diampuni oleh Allah, kayak apa kita menyandang dia? Sekilan aja mengambil tanah orangnya, karena dililitakan sampai ke bawah. Kada usah nampak kayak api majapnya, ini itu digalak diguluakan sampai 7 bumi, 7 lapis bumi dianukan ke gulu sini. Kada usah diajak di neraka dulu, neng itu aja barat sekilan aja mengambil tanah orang. Tuhan kada mampu nih, ada masalah. Ayam kurang kah dituntang, diwasnya naik ke rumah, ketok lawang ada, bapak ada, mak buruk-buruk. Nah, balung lagi dosa berdusta aja nih, tatak orang ingat. Maka kata si ampian, cambung, ya Allah. Berokok aja kesalah menghisap sakit, apalagi neraka. Berokok ngasih ke bendera tetap. Untung hisap nang menyala. Ada kegampangan, apalagi neraka. Satu aja umpama wajar. Orang-orang yang berpikir mati itu pasti yang akan pulih menuju akhirat, sebuting permintaan. Mudahan Tuhan jangan sampai. Mudahan Tuhan maampuni, mudahan Tuhan. Itu di benak pikirannya siang, malam, pagi, sore. Karena mati itu kan bisa sababnya garing, bisa juga umur. Kalau sudah umur telah 100 tahun masih aja ke diskotek, Masya Allah. Bukan ngomong kita. Berarti orang ini mungkin merasa anom lagi. Karena mati itu sababnya bisa garing. Ya Allah, naraca itu garing bang, mati. Nah, Tuhan itu lah. Kalau ini paling 60, 63, ini 100. Masih aja ke diskotek, membayariakan orang pulang. Nah, dasar kali ingat lawan mati. Apa yang diharap setelah mati? Ya wajar surga. Tapi surga apa? Amalan pengoleh. Lalu nang wajar minta diampuni, minta dimaafkan, minta diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebenarnya mati hanya berpindah. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menyatakan roh itu ditaruh, dipisah, tidak lagi bisa menggunakan batang tubuh, tidak bisa lagi menggunakan nikmat dunia, dipisah, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Barang siapa kada hendak berpisah lawan kenyamanan dunia, kancak hatinya hendak selama-lamanya, tersiksalah roh ini keluar. Inilah mati bagi dia perpisahan. Kadanya nyamannya tak pisah, kadanya nyamannya terpisah, mati sakit. Maka diumpamakan sakitnya itu seperti pohon berduri masukkan ke dalam muntung, ditarik itu pohon nang becikang berduri tadi. Nah, mati bagi orang yang jatuh cinta dengan kenyamanan dunia, kancang hatinya kada hendak terpisah, lebih sakit daripada itu. Ada kegampangan patah hati, akun sakit gigi pada patah hati. Akun sakit gigi ada obatnya, patah hati, naudzubillahi min julak. Sekarang saat ketika meninggal, hati telah jatuh cinta lawan dunia, artinya kada hendak terpisah. Allah benar, patah hati itu milik saya. Patah hati itu sakit, patah hati itu derita. Wajar mati kita tersiksa, wajar mati kita penuh dengan derita. Kenapa? Hari itu patah hati paling besar kita terima.
Hari itu patah hati paling konyol kita sandang. Apa itu? Terpisah dengan dunia. Nah, mudah-mudahan latihan hilang sandal di masjid, senyum aja. Sandal orang ini sandal aja hilang, terpisah lawan kita tumbur. Cariakan nyawa ini ditugas akan menjaga sandal, kenapa jadi sandal yang hilang? Bungol tambok bangsat hantu ini. Apa gunanya nyawa petugas sandal yang hilang? Cariakan apa cirinya aja petugas. Pokoknya sandal kapet tumitnya beluang. Ya Allah, sudah kapet hancur itu namanya cari. Jakarta nggak sudah sandal hilang di masjid, alhamdulillah syukur sandalnya hilang di masjid. Nang kita jadi bala musibah tuh sandalnya kada suah ke masjid. Namun sandalnya hilang di masjid syukur, kenapa inya suah ke masjid. Jangan takutan tuh ada bala gonol bala halus saja nya suah ke masjid. Ini nang sandal nang kada suah ke masjid ini nang bala gonol. Tenang aja, karena duit hilang. Belajar untuk mencoba memahami. Tidak ada jawaban yang bisa mengobati sakitnya hati. Tidak ada yang bisa menjadi obat dalam menghadapi dunia dan godaannya kecuali sebuah pemahaman dan pengertian. Kalau dunia datang dalam hidup kita, dia diambil kembali oleh Allah. Kita belajar mengerti dan memahami. Belajar mengerti, belajar memahami. Tuhan mengambil haknya dia. Yang ampunnya harta ya Allah. Terus kenapa dia mengambil? Mungkin ada alasan yang lain. Haruskah kita tahu alasan Tuhan mengambil harta itu? Tidak harus tahu. La yusalu amma yaf'al wa hu yusalu. Kita kada perlu tahu kenapa Tuhan mengambil harta kepada kita. Kenapa Tuhan ambil semua rumah kita? Kenapa Tuhan ambil harta? Kenapa? Kada perlu tahu. Cukup dengan pengertian. Mungkin ada alasan. Mungkin ada hikmah. Mungkin ada kebaikan. Hanya pengertian yang bisa menjawab. Hanya pemahaman yang bisa menjawab. Terlatih kita diambil harta santai, diambil ini santai, garing santai. Kita paham bahwa garing ini datang pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Apa kebaikannya kita kada perlu tahu. Yang penting kita telah jawab pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Kita pun ke rumah sakit, kenapa jadi ke rumah sakit? Disuruh. Kenapa jadi ke rumah sakit? Perintah dari Allah. Terus kamu ke rumah sakit apa? Saya menjunjung perintahnya Allah. Selesai. Mau sehat, mau diberi. Kalau kada diberi, kada apa-apa. Aku sudah memahami arti garing dalam hidupku. Jadi kada perlu aku takut dengan garing. Yang bisa menjawab masalah hanya paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti, selesai. Oleh karena itu sederhana. Nabi Khidir hanya minta syarat. Kamu hendak dapat ilmu laduni, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, satu yang diminta, jangan banyak. Jangan selalu harus tahu alasan. Kapal pun dipecah oleh Nabi Khidir. Harusnya sebagai syarat Nabi Musa jangan banyak. Pasti ada alasan. Pasti ada sesuatu. Harus bertanyalah Nabi Musa, apa alasan jadi kapal ini pian pecah? Apa kata Nabi Khidir? Maka kepada akan jangan bertakun. Jangan bertakun. Ikan menjatuh, pasti aku ada alasan. Pasti ada sesuatu. Nah, ini sandiwara mereka berdua. Terus, nah Nabi Khidir lah aja ini kumaha-apa. Jalan-jalan berkumpul lawan orang banyak. Anak-anak kecil bermain, sikung bunuh situ. Satu riwayat sembelah situ. Gatal pulang untung Nabi Musa bertakun.
Kenapa? Kenapa yang bunuh anak ini? Kenapa? Alasan apa? Hanya Nabi Musa. Jadi hadir. Maka syaratnya jangan takut. Berani. Sobar. Jangan banyak tanya. Tampun aja Nabi Musa itu. Kalau artinya betakut curi dua. Kan logika jahat yang jadi pasti betakut. Tak anak maka desing dosa. Sembelih bunuh. Kemudian jalan. Mengarang ngawas tapi jalan lapar baru. Ya kan? Asal lapar aja Nabi Musa. Nah, terpikir lapar pulang. Ini terpikir lapar. Nabi Khidir berenang. Kebetulan di kampung situ kampung Raja Engken. Nang sidin lewati berdua. Raja Engken kampungnya. Jadi minta sesuatu nih. Ngaran Datu Engken. Ada nama barinya? Ada tak? Salah parah. Ya. Harusnya Nabi Musa, maksudnya sandiwara mereka berdua, Nabi Musa memahami arti lapar. Harusnya Nabi Musa mengerti lapar itu mengandung kebaikan. Nabi Musa memerankan hingga melihat tembok yang miring, lalu memohon kepada Nabi Khidir untuk menggawi dengan harapan bilanya digawi dapat upah, nyaman makan. Apa kata Nabi Khidir ketika itu? Kalau Nabi Musa kada memahami lawan lapar, malah menjawab lapar harus kanyang. Bila kada kanyang, kada terjawab lapar. Harusnya lapar dijawab dengan paham, bukan dengan kanyang. Apa kata Nabi Khidir? Hada firaku baini wa baini. Saunabbiku ta'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Inilah perpisahan kita. Kalau kau akan dapat bulan. Karena ikan kada kau menjawab masalah dengan berani. Ikan lapar harus garing harusnya lapar terima dengan apa? Husnuzan, mengerti, berpikiran positif, pasti ada hikmatnya. Terus ada nasi hantuk, kada ada nasi lapar sudah terjawab. Lapar, garing, pasti ada hikmat. Justru karena ada pandangan bahwa di dalamnya ada hikmat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin, terima. Lalu menikmati lawan garing, arti menikmati, menerima, memahami di dalamnya mengandung kebaikan. Terus ke dokter, oke, sembuh, alhamdulillah, kada sembuh, kada masalah, karena udah dijawab dengan makrifat dan pemahaman. Artinya kada harus garing itu jawabannya sehat, garing itu jawabannya mengerti. Kada harus miskin itu jawabannya sugih, jawaban miskin adalah mengerti. Barang siapa hidup dan memahami, mengerti keadaan laku tingkah perbuatan Allah, maka segala masalah tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, kalau dia hidup ini memahami Tuhan, Tuhan begini dipahaminya, Tuhan begini dipahaminya, siang, malam, pagi, sore, dia belajar memahami Tuhan dengan segala tingkah laku Tuhan, yang isinya hanya sederhana, Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Kau memang mungkin datangkan bala dalam hidup ulun, tapi ulun yakin anta arhamur rahimin. Kau selalu punya alasan yang di dalamnya penuh cinta, penuh sayang, punya kasih sayang, punya rahmat. Alasanmu pasti arhamur rahimin. Alasanmu pasti baik. Selalu berpikir seperti itu. Hingga Imam Ghazali dalam Ihyanya, jangan kau lihat sebiji nasi, tapi lihat betapa rahmat Allah besar di dalam. Mari kita mencoba tentang itu. Kalau dapat sebiji nasi, berapa tentara Allah? Nambah humau tuyuk, nang mangatam betuyuk, nang menggiling bani betuyuk. Berapa tentara Allah nang turun? Terus kataman ada besi, siapa yang mengambil biji besi? Terus lagi ini sampai sebiji nasi. Jangan kau lihat sebiji nasinya, tapi rasakan betapa besar perhatian Allah dalam hidup. Jangan kau lihat satu siwak, tapi ganang orang ini nukar Makkah. Berapa juta habis itu menukarakan siwak sagan kita. Jangan lihat siwaknya, lihat perjuangannya.
Maka kesian. Maka pertama kali datang ke Madinah langsung aja berpesan sama bini, lain katakanlah aku akan menukarakan siwak dan Habib. Nah, tolong jangan kalau tidak aku kada ingat, aku ini kada peringatan, aku disebutin aja ingat tolong ikam aja nang lain tetap jangan lagi. Akhirnya iya siwak disimpani sampai balik dari umrah nyar daelang kalau ada Habib Nabi di satu siwak. Jangan lihat siwaknya, lihat perjuangan dan kasih sayang. Jangan lihat sebiji nasi. Nah, barang siapa memandang rahmat Allah, memandang perhatian Allah, itulah yang selalu disukainya, maka dia tidak mencintai benda yang hadir, maka dia tidak mempermasalahkan benda yang hadir. Insya Allah rindu akan tumbuh. Kalau malaikat seandainya datang, hai manusia bin manusia, aku akan menjemputmu untuk mendapatkan rahmat Allah. Apa katanya? Sekarang hai malaikat. Karena dia kebiasaannya bermain-main dengan rahmat Allah, senang dengan rahmat Allah, berungah-ungah dengan rahmat Allah. Walau sebiji nasi, syukurnya dia luar biasa. Walau satu siwak, himung hatinya luar biasa. Ini kebiasaan dia, maka insya Allah mati bagi dia pertemuan, bukan perpisahan. Tapi kalau bandanya nang dipandang, bandanya nang disayang, bandanya nang dicintai, maka manakala kita seandainya dapat berlian gonolnya kayak hintalu itunya nang kita lihat, bukan kasih sayang Allahnya. Tunggu, barang itu yang pernah hadir dalam hidup kita, dia akan menggores luka hati kita paling dalam. Tunggu, bisa pecah, bisa hilang, bisa mati. Semua goresan ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita jatuh cinta lawan bandanya. Semoga dengan berkat haul hari ini kita terus mencoba untuk belajar, bergaul, memahami, mengerti tentang betapa rahmat Allah luar biasa. Jangan pernah kau jelekkan satu benda, walaupun hina, kecil pada pandangan mata, tapi di dalamnya mengandung ribuan rahmat yang hadir menyeliputinya, hingga muncul sebiji nasi, hingga muncul satu ikan. Tapi berapa rahmat Allah yang telah menyelimuti. Senangkanlah hati dengan rahmat Allah, gembirakanlah hati dengan rahmat Allah. Seandainya itu nasi tadi hilang, tidak pernah datang dalam hidup kita, hati ini kada pernah cacat. Wa anta arhamur rahimin. Kau tetap sayang dengan caramu, kau tetap cinta dengan caramu. Bukan harus caranya ada nasi terus, bukan harus ada duit terus, tapi Tuhan punya cara menyayangi kita dengan cara yang luar biasa, yaitu kada harus lawan nasi, kada harus lawan duit. Kadang-kadang rahmat Allah ketika kita dikubur, Allah berikan rahmatnya. Ketika kita di padang mahsyar, Allah berikan rahmatnya. Hari ini tahajud kita kada kelihatan, hari ini duha kita kada kelihatan, hari ini kita sering majlis taklim hadir kada kelihatan, tapi rahmat yang dijanjikan Allah bagi orang yang beribadat bisa jadi muncul di saat yang tiba. Perlu kita hari itu, perlu dan memerlukan saat itu rahmat, saat itu muncul rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ketika kita berangkat dari satu rumah ke satu rumah, ternyata dengan rahmat Allah kita selamat, dengan sembahyang duha, dengan sembahyang tahajud. Seandainya kada hadir rahmat Allah, kita diranjah oleh setum. Seandainya kada hadir rahmat Allah, kita mungkin mati dibunuh. Rahmat Allah akan hadir di jam yang tepat, di saat kita memerlukan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada tahu. Hari ini memang kada kelihatan hasil duha kita. Hari ini kita kada melihat hasil tahajud kita. Hari ini pejabat-pejabat kada melihat hasil perjuangannya dengan masyarakat, dengan ini, dengan itu. Hari ini. Tapi siapa tahu kalau mungkar nakir datang bertanya, kata Allah, jangan kau tanya, dia punya kebaikan yang luar biasa. Allah datangkan rahmatnya di saat yang tepat dan pas saat kita memerlukan rahmat itu sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dengan berkat acara haul pada hari ini, mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa sesungguhnya mati itu pasti ada.
dan selalu ada setiap saat menunggu. Tinggal mudah-mudahan kita bersiap-siap untuk mendatangi satu tempat yang namanya alam akhirat dengan satu permohonan setidak-tidaknya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah. Siapapun kita pasti punya dosa. Orang yang berdosa, orang yang tidak merasa punya dosa, orang yang berdosa besar, orang yang kencang sombong dan takabur bahwa dia orang suci. Gak ada manusia yang gak punya dosa, gak ada manusia yang punya kesempurnaan. Semua punya kekurangan, namun yang paling sempurna yang mau mengakui kekurangannya, yang datang dan meminta ampun kepada Allah hingga permintaannya hanya satu: minta diampuni, minta dimaafkan, melebihi permintaan-permintaan yang lain. Mungkin sugih kada dibari, oke, kada apa-apa. Mungkin sehat belum sempurna dibari, oke, kada apa-apa. Tapi kencang hatinya satu permintaan: ampuni ulun, ampuni ulun. Sampai mereka berani berkata, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kalaupun kada masuk surga, oke, tapi jangan masuk neraka. Permintaan hanya satu: fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Mari kita sama-sama kepada Tuhan minta ampun, kepada manusia. Anak seringlah minta rela kepada kuitannya, istri seringlah minta rela kepada suaminya, bahkan abah juga kada salah meminta rela kepada anaknya, suami minta rela kepada bininya. Kita kada tahu, siapa tahu seribit kayu rumah yang kita sewa untuk jadi kukuit-kuit gigi itu menyebabkan kita masuk neraka. Siapa tahu? Kita kada tahu. Dari karena itu seringlah minta rela, seringlah minta maaf. Kenapa? Yaitu dalam kitab tertulis sebiji secuil seribit kejaksakan kukuit gigi rumah sewa. Kada minta izin lawan ampun rumah, neraka adalah tempatnya. Ketika seorang soleh sedang nyulam lewat orang bawa lampu, beliau stop menyulam. Oh apa? Ditanya oleh sang istri, wahai suamiku, kenapa kau stop menyulam? Aku kalau mengambil manfaat dengan lampu orang lewat, aku kada bepadah jasidin lawan cahaya lampu itu. Siapa ampunya yang membawa itu, aku kada bepadah. Jadi bang stop menyulam, lewat akan orang dulu, habis lewat cahaya hanya menyulam dengan cahaya yang ada. Allahu Akbar. Mereka semua takut salah, mereka semua takut mati membawa dosa. Cahaya yang lewat jaga kita tuh tampulo. Sulam main tampulo, apalagi orang berdua pentol nyarak muka rumah tampulo, tapi kada minta izin lawan tuh kalau pentolnya. Siapa tahu itu penyebab kita masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita zahir batin seumur hidup, dan semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman, ma'rifat yang sempurna. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongi hati kita ini yang jujur masih ingin mencintai kenyamanan dunia, masih ingin senang dengan kehidupan dunia, dan mudah-mudahan dikala ajal datang menjemput, kita menghakimi dan meridhai akan hari kematian, karena kita akan bertemu dengan beberapa rahmat Allah yang belum pernah kita temui selama hidup di dunia, beberapa kasih sayang Allah yang tidak pernah kita temui selama hidup di dunia, di alam kubur, di alam barzah, apalagi di alam surga. Semua rahmat itu baru, hanyar, dan segalanya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Semoga hati ini mau, semoga hati ini hakun. Kenapa? Karena cinta di dalam hati kepada dunia inilah yang menghalangi kita untuk menghakuni berpindah ke alam akhirat. Semoga Allah ampuni dosa kita mencintai segala kenyamanan dunia, dan semoga dosa-dosa kita selalu kita ingat dan selalu kita meminta ampun kepada Allah, minta maaf, minta redha atas kesalahan dan ucapan ulun yang mungkin kurang berkenan di hati pian. Semoga kita semua, terutama doakan ulun,
Mudah-mudahan hajat dan doa dikabulkan oleh Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini di satu tempat dengan niat acara haul, menghauli orang saleh, maka kita ada cinta dengan orang-orang saleh. Semoga kecintaan kita kepada orang saleh ini menyebabkan kita terkumpul dengan orang saleh di negeri akhirat. Semoga kecintaan kita kepada orang-orang saleh ini menyebabkan kita masuk surga derajat dengan orang saleh. Karena sesungguhnya cinta kepada orang saleh satu amalan yang luar biasa, menaikkan yang rendah menjadi tinggi, menaikkan orang yang hina menjadi mulia. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Rasulullah. Allah berikan satu amalan yang luar biasa, asal cinta dengan orang saleh. Semoga Allah jangan melepas cinta kita dengan orang saleh, karena cinta itulah mudah-mudahan menjadi sebab kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.